Baik, aku akan mencincangmu hari ini. Ethan, awas. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu. Katakan, siapa yang menyuruh ini? Hah, kau ingin tahu siapa? Mimpi saja, orang-orangku semua di luar. Kau tidak akan keluar dari pintu itu hari ini. Hai, sayang. Tadi malam kamu cium dan gigit aku sampai hampir mati. Jadi kapan kita menikah? Pergi selagi aku masih mengizinkan. Sekarang juga. Keluar. Baru selesai pakai baju, sudah lupa aku. Kamu hampir menguras habis tenagaku dan mengirimku main kartu dengan nenek buyut. Jangan bilang. Chloe Lu, kamu bertunangan dengan Julian Shen hari ini. Kamu di mana sih? Aku tidak akan menikah dengannya. Kalau Bibi suka jadi antek keluarga Sen, nikahi saja sendiri. Peniti bibiku bilang ini tempatnya. Aku ini di mana sih? Hei, cantik. Aku antar kamu pulang. Kamu, lepaskan aku. Mengganggu perempuan di depan umum? Orang kota memang liar. Dua cowok mengeroyok satu cewek, tidak punya malu. Enya, kampungan, jangan rusak acaraku. Enya, Panas sekali. Antar aku pulang. Tempat tidurku besar. hei cantik, kita sudah sampai. Kamu. Aku panas sekali. Tolong aku. $500.000. Ambil, pergi, sekarang. Seumur hidupmu, jangan pernah muncul di depanku lagi. Kota besar memang asyik. $500.000, begitu saja, sebanding. Wajah tampan, tapi kampungan. Jangan bergerak. Wah, pertama mereka membiusmu, sekarang mereka mengeluarkan senjata. Bagus. Kau hadapi orang menakutkan. Kau siapa? Aku? Kau bocah imut. Kau menguasai seni bela diri tertinggi dan menghancurkan tempatku. Aku akan memukulmu sampai mati. Guru, Aku mungkin sangat kuat, tapi di luar gunung, aku sebaiknya bersembunyi. Aku? Cuma petani dari bukit. Ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuanmu tadi. Jika kau ingin berterima kasih, lain kali kurangi ronde. Tubuhku tidak kuat. Enya. Kakak ipar. Kak, Ethan,
Kamu harus lebih hati-hati. Kenapa kamu tidak menungguku? Bagaimana kalau kamu terluka? Ethan, aku baik-baik saja. Kenapa kamu tidak pulang tadi malam? Aku sangat khawatir. Kak, aku bukan anak kecil yang dulu kamu lindungi lagi. Aku sudah menguasai ilmu pengobatan dan bela diri. Orang yang membunuh orang tuaku dan membuatmu terluka parah. Aku akan menemukan mereka, apapun yang terjadi. Ethan, sementara kamu berlatih di gunung, aku tidak tinggal diam. Aku sudah menyelidiki apa yang terjadi. Sepertinya semuanya mengarah ke keluarga Shen di kota Riverdale. Aku akan membuat mereka membayar. Ethan kecilku sudah dewasa. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku akan selalu mendukungmu. Andai saja luka-luka lama itu tidak membuatku sakit. Kalau tidak, Kak, sebelum aku kembali, guruku memberiku jamur Lingzi ungu. Itu akan menyembuhkanmu. Di mana jamur Lingzi unguku? Oh, tidak. Pasti aku menjatuhkannya di jalan. Kak, aku harus pergi. hati-hati. Bawa kartu keluarga dan KTP-mu. Sekarang juga. Kita pergi ke kantor catatan sipil. Menikah? Nona Lu, Anda tidak masuk akal. Aku sudah memberikan apa yang paling aku hargai. Dan sekarang kau ingin mengikatku seumur hidupku. Aku baru saja sampai di kota. Jangan pikir kau bisa menipuku. Kamu. Bajingan. Hei, jangan menangis. Jujurlah, kenapa kamu begitu bersikeras menikahiku? Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan? Bagaimana kamu tahu? Kamu pikir aku bodoh? Kamu diracun tadi malam. Tadi pagi ada tembakan. Dan sekarang kau mendesakku untuk menikahimu. Aku benar kan? Jadi, kau butuh bantuanku? Mungkin aku bisa dibujuk. Ada yang mengancamku. 10 tahun lalu, keluarga Shen bersekutu dengan klan Long di ibu kota. Dan menjadi keluarga teratas di kota Riverdale. Keluargaku ingin aku menikahi si playboy Julian Shen itu. Aku tak bisa menghindarinya. Sekarang nyawaku terancam. Aku kehabisan pilihan. Kau satu-satunya pilihanku. Aku bisa membayarmu 5 juta dolar. Jika kau mau menikah denganku, itu akan menyelesaikan kedua masalah. Kita akan bercerai dalam setahun. Aku bersumpah tidak akan menyeretmu. Dengan semua musuhmu, bersamamu mungkin lebih berisiko daripada mengusik monyet di kebun binatang. Seolah kau tidak miskin. Kau tinggalkan ini di rumahku kemarin. Aku menyelidikimu. Kakak iparmu sakit parah. Kau butuh uang untuk pengobatannya, kan? Kau menyelidikiku? Aku hanya penasaran tentangmu. Aku peringatkanmu. Dia satu-satunya keluargaku. Siapapun yang mengganggunya, aku akan buat mereka bayar. Kau sudah keterlaluan. Mulai sekarang, aku tak ingin melihatmu lagi. Aku pasti buta sampai salah menilaimu. Ethan, awas. Chloe. Hei, Chloe, bangun, tetaplah bersamaku. Ethan, kau baik-baik saja, kau tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Tapi kau, apa yang kau pikirkan?
Hummer itu besar, dan kau tetap menabraknya. Kau mau mati? Aku takut kau akan terluka. Dengar, bocah, ini peringatanmu. Sebelum matahari terbenam, tinggalkan kota Riverdale. Jika tidak, besok akan jadi hari terakhirmu. Aku janji, atas perbuatanmu hari ini, kau akan membayar harga yang tak terbayangkan. Mau kemana? Aku ikut. Aku benci diancam. Aku akan buat dia bayar. Hammer siapa yang di luar? Kau punya 3 detik untuk mengakuinya. Buruh rendahan, bikin masalah di daerah Panther, kau cari mati? Ethan, awas. Semua berhenti. Punk, kau di Riverdale. Berani sentuh anak buahku? Tahu akibatnya? Ada korek? Tidak ada. Kawan, ada korek? Kau main-main dengan aku? Tidak sama sekali. Aku benar-benar tidak punya korek. Orang tak penting berani bicara kasar. Kau banyak bicara. Terakhir kali aku tanya, siapa yang bawa? Aku. Terus? Kau buruh rendahan? Kau pikir bisa pukul aku? Kau tak akan pernah menyentuh setir mobil lagi. Ada yang lain mau coba? Baik, aku akan mencincangmu hari ini. Ethan, awas. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu. Katakan, siapa yang menyuruh ini? Kau ingin tahu siapa? Mimpi saja, orang-orangku semua di luar. Kau tidak akan keluar dari pintu itu hari ini. Sudah lama aku tidak meregangkan badan. 30 detik sudah cukup. Ethan, jangan gegabah. Mereka terlalu banyak. Tenang, tetap di sini. Beri aku 30 detik. Cincang dia. Buat dia jadi daging cincang. Siapapun yang membunuhnya dapat hadiah $1 juta. Matilah. Sepertinya ada yang besar juga. Jangan. Tidak. Ethan, Bocah itu sudah mati. Chloe, mainanmu sudah hancur lebur. Kamu akan kecewa. Itu tidak mungkin. Ethan, kau selamat. Hanya pemanasan. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana aku tidak pernah mendengar tentangmu di kota Riverdale? Cukup, aku hanya akan bertanya sekali. Siapa yang mengutusmu? Bunuh aku kalau kau berani. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Itu Veronica. Veronica dari sisi timur. Keluarga Shen mendukungnya. Kau bersama Chloe. Dan keluarga Shen tidak senang. Jadi mereka menyewaku untuk membunuhmu. Itu dia? Keluarga Shen lagi. Veronica dan keluarga Shen. Aku akan urus mereka sendiri. Sekarang, selesaikan urusanmu denganku. Aku akan bayar $20.000. 20.000? Kau tahu betapa sulitnya jamur Lingzi ungu kuno itu ditemukan? $10 juta. Atau kau mati. Baik, aku bayar. Seseorang, ambil uangnya. Keluarga Shen, ini baru permulaan. Apa yang kau hutang pada orang tuaku dan kakak iparku, akan kutagih setiap hutang. Ethan, kau sangat keren saat serius. Kurasa aku dapat tawaran bagus. Siapa yang mengajarimu bertarung? Aku juga ingin belajar. Itu luar biasa. Mimpimu aja, Chloe. Kau pernah membantuku. Aku tahu siapa dalang serangan terhadapmu. Kita impas. Impas, kau menggunakan jamur Lingzi ungu untuk menyelamatkanku. Aku selalu bisa mencari yang lain. Aku tak akan pernah membiarkanmu mati karenaku. Orang ini ternyata dapat diandalkan. Aku tidak akan melepaskanmu. Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Aku calon istrimu. Apa aku tidak boleh datang menemui Nyonya Wen? Aku bahkan membawakannya ginseng kuno. Ini benar-benar barang bagus. Sungguh perhatian. Ethan,
jangan kasar. Chloe, jangan hiraukan dia. Chloe memberitahuku semua tentang kalian berdua. Ethan, kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Paham? Ayolah, Nyonya Wen. Aku yang dirugikan. Kamu sudah dewasa, masih saja mengeluh padaku. Aku akan selalu jadi anak kecil saat bersamamu. Chloe, jangan khawatir. Nyonya Wen, ini semua salahku. Kalau Ethan tidak mau aku akan pergi. Paling buruk, Kalau kamu hamil, aku akan membesarkan bayinya sendiri. Aku tidak akan membebaninya. Tunggu. Apa yang kalian bicarakan? Hamil? Bagaimana bisa? Chloe, jangan bersedih. Aku tahu kamu orang baik. Biarkan aku menasihatinya. Ethan, keluarga Chen dan Shen di Riverdale memiliki hubungan erat. Mungkin dengan menikahinya, kamu bisa mendekati keluarga Shen dan menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Baik, kita akan menikah. Tapi setelah 1 tahun, kalau kita tidak bahagia bersama, kita bercerai. Baik. Terima kasih, Nyonya Wen. Tapi, Ethan, ku dengar jamur lingzi ungu tidak hanya langka, tapi tumbuh di hutan yang dipenuhi gas beracun. Satu langkah salah bisa membuatmu mati. Tapi kau berhasil memetiknya. Siapa sebenarnya kamu? Aku tahu di klub pertarungan, kau melawan 200 orang sendirian, dan kau memiliki tanda naga. Sebenarnya, Nona Lu, beberapa hal di dunia ini, semakin sedikit kau tahu, semakin panjang umurmu. kau sebenarnya seorang master yang tak tertandingi, bukan? 1 tebasan bisa meratakan gunung, 2 tebasan bisa menangkap bangau dan naga. King Yuan benar. Dia bagian dari keluarga kita sekarang. Jadi kita tidak bisa abaikan apa yang terjadi dengan Veronica dan keluarga Shen. Ethan, kenapa kau tidak pergi temui Veronica ini dulu? Itu juga rencanaku. Aku punya firasat keluarga Shen memiliki pemain besar di belakang mereka. Aku perlu memancingnya keluar. Jika kau akan bertemu Veronica, kau perlu sesuatu. Ini, Ayahmu meninggalkan belati ini. Veronica akan langsung mengenalinya. Kau tidak perlu bertarung dengannya. Begitu dia melihat belati ini, dia tidak akan merepotkanmu. Ethan, ini kesempatan kita untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam keluarga Shen. Kita sudah bersembunyi selama 10 tahun. Sudah waktunya kita menyerang. aku mengerti. Lihat, kamu berusaha keras menolakku, tapi akhirnya kau tetap menikahiku. Lagi pula kita akan bercerai dalam setahun. Ayo, cari dia. Aku harus kembali dan merawat Nyonya Wen. Jangan provokasi mereka di dalam. Aku tahu kamu kuat, tapi ini wilayah Veronica. Mereka tidak main-main. Bulu, yang paling aku kuasai adalah membuat orang sadar. Kami tutup untuk orang luar hari ini. Keluar dari sini. Aku Chloe Lu, pewaris keluarga Lu. Aku ingin bertemu Veronica. Tolong beritahu dia aku di sini. Veronica sedang sibuk. Dia tidak bisa menemuimu. Tapi, aku punya waktu untukmu. Dasar buta bodoh. Lihat baik-baik. Dia istriku. Aku pernah melihat gerakan itu. Panggil Veronica keluar. 30 detik. Atau akan kuhancurkan tempat ini. Teman-teman, ambil senjata. Kita dapat masalah. Sebelum cari masalah,
Tanyakan dulu wilayah siapa yang kau injak. Tinggalkan satu tangan dan satu kaki. Lalu berlutut dan sujud 3 kali. Mungkin kubiarkan kau pergi hidup. Jangan bertindak gegabah. Aku Chloe Lu. Aku perlu bertemu Veronica. Kami datang untuk bicara. Mundur dan nikmati pertunjukannya. Ethan, Kau tahu apa yang bisa kulakukan, kan? Masuk dan bilang ke Veronica, jika dia tidak keluar dalam 3 menit, aku akan menghancurkan tempat ini. Aku serius. Wah, lihat si kecil yang lucu ini. Dia berani sekali. Potong dia, teman-teman. awas. Begini cara menggunakan pisau. Kau punya 2 menit lagi. Kalau mau hidup, panggil yang bertanggung jawab. Wah, ada siapa ini? Kenapa marah? Wah, kamu tampan sekali. Apa? Meskipun kau mati-matian ingin bertemu kakak, kau tidak bisa merusak tempatku. Kau Veronica Locke? Oh, jangan galak begitu. Kau menakut-nakuti kakak, kau melumpuhkan anak buahku, kita harus bereskan ini. Bagaimana kau akan menebusnya, tampan? Kakak ini kebetulan sedang butuh pria. Kenapa tidak ikut denganku? Veronica, salahkan aku jika harus. Jangan salahkan Ethan. Siapa bilang kau boleh bicara? Bayangan. Tampar dia. Kau benar-benar berani memukulku? Apa? Aku tidak boleh memukulmu. Kau tebal muka sekali. Kau bikin tanganku sakit. Bayangan. Lumpuhkan dia. Aku ingin dia merengek minta mati. Bagaimana dengan belati ini? Semua, berhenti. Sudah 10 tahun. Aku pikir tidak akan pernah melihat belati ini lagi. Kenapa kamu punya belati ini? Di mana pemiliknya? Itu bukan sesuatu yang aku ceritakan pada sembarang orang. Ayo cari tempat yang tenang. Kita bisa bicara di sana. Tentu. Kalau begitu, tampan, naiklah ke atas bersama kakak. Kakak punya dahong pau kelas atas dan cadangan pribadi yang tidak didapat orang lain. Baik, tunggu aku di luar. Aku segera keluar. Tidak, kita datang ke sini bersama. Kita pergi bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Tuan Chen, si gadis cantik ini lengket, tapi ruang tehku tidak terbuka untuk sembarang orang. Beberapa hal hanya bisa dilakukan berdua, benar, kan? Hei, manis. Jangan terlalu dekat dengannya. Dia suamiku. Kamu cukup setia, ya? Santai. Aku akan baik-baik saja. 10 menit. Paling lama. Bukan itu yang aku khawatirkan. Kamu di sini sendirian. Bagaimana aku tidak khawatir? Dan Veronica merayumu. Aku, Nona Lu, jangan khawatir. Jika suamimu tidak mau, aku tidak bisa memaksanya. Cukup. Berhenti bermalas-malasan. Silakan. Tuan Chen, Silakan minum teh. Apakah ini cara kamu memperlakukan semua tamu? Tergantung tamunya. Untuk pria setampan kamu, kakak memberi perlakuan khusus. Sekarang, coba bilang sama kakak, dari mana kamu dapat belati itu? Veronica, Beruntung bagimu, kamu tidak datang membunuhku. Kalau tidak, kamu sudah mati. Pria ini. Dia berbahaya. Bisa kita bicara sekarang? Aku cepat marah.
dan aku tidak suka diuji. Ya ampun. Pemarah sekali, Tuan Chen. Kakak hanya bercanda, jangan marah. Bagaimana kalau kakak biarkan kamu sentuh punggungku? Cukup. Ceritakan tentang belati yang rusak ini. Apa hubunganmu dengan itu? Tahun-tahun lalu, musuhku memburuku. Seorang master menyelamatkanku. Aku memberikan belati itu kepada penyelamatku sebagai tanda, dan bersumpah, jika pemiliknya memanggilku, aku, Veronica Locke, akan mati melayaninya. Tuan Chen, siapa master itu bagimu? Penyelamatmu bermarga Chen, bukan? Ya, boleh tanya, Tuan Chen? Dia ayahku. Tuan Chen. Aku berutang nyawa pada ayahmu. Jika dia tidak turun tangan, aku sudah mati. Apapun yang dia butuhkan, bahkan jika itu kepalaku, akan kuberikan tanpa ragu. Ayahku meninggal 10 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Tapi dia sangat kuat. 10 tahun lalu, kami dijebak. Kakak iparku mengeluarkanku. Ayahku dan yang lainnya semua tewas di sana. Siapa pelakunya? Akan kubunuh mereka sekarang. Bangun. Aku perlu kau selidiki apa yang terjadi. Jangan khawatir, Tuan Chen. Akan kuselidiki sampai tuntas dan balas dendam ayahmu. Pertanyaan kedua. Siapa yang suruh kamu meracuni Chloe? Itu Tuan Muda Sen. Julian Sen yang memberi perintah. Dia membayarku 10 juta rupiah untuk menyerahkan Chloe padanya. Setelah itu selesai, aku akan dapat 20 juta lagi. Keluarga Shen, yang teratas, di Riverdale. Di Riverdale, keluarga Shen praktis menguasai kota ini. Mereka menguasai politik, bisnis, dan kejahatan. Kekuasaan mereka mendalam. Menarik. Keluarga Shen, Julian Shen, N. Akan ku ingat nama itu. Tuan Chen. Mereka bilang, keluarga Shen punya pendukung kuat dari ibu kota. Kau tak ingin melawan elit ibu kota. Jika kau mau balas dendam untuk Chloe, itu tak akan mudah. Orang besar dari ibu kota. Itulah yang ku cari. Awasi Chloe, lindungi dia. Jika keluarga Shen bergerak, segera beritahu aku dan cari tahu siapa yang mendukung keluarga Shen. Aku akan membuat mereka membayar. Ya, aku akan melakukan semua yang bisa kulakukan. Tuan Chen, jaga diri Anda. Ayahmu menyelamatkan hidupku. Utang itu. Aku tak akan pernah bisa membalasnya seumur hidup. Hidupmu adalah tanggung jawabku. Selamat tinggal, Tuan Chen. Kamu, ada apa dengan mereka? Beres. Kecerdasanku membuat Veronica sangat kagum. Dia bersikeras aku jadi bosnya. Aku tidak bisa menghentikannya. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Ethan, kamu tidak melewati batas, kan? Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Kita baru saja menikah. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku terlihat seperti pria yang tidak bisa menahan godaan? Pokoknya, sudah beres. Lakukan saja yang perlu kamu lakukan. Aku mau pulang. Tunggu, aku pergi ke grup Heng Yue untuk menagih utang mereka pada kita. Mereka berutang pada grup Yu-nya 40 juta rupiah untuk barang. Arus kas kita hampir runtuh. Kamu ikut denganku. Tidak. Kakak iparku menunggu di rumah. Ethan, kamu si imut. Maksudmu? Si imut itu berhasil memenangkan Veronica? Ya, Tuan, haruskah kami terus mengejarnya? Menarik. Sudah lama kota Riverdale tidak melihat orang yang tidak tahu diri. Awasi dia dengan ketat. Dia berani menyentuh wanitaku. Aku akan bermain-main dengannya. Hampah. Ethan Chen. Aku akan membuatmu menyesal pernah datang ke kota Riverdale. Ethan, tenang. Sakit. Kak, tahan ya. Hampir selesai. Kak, jangan bergerak. Bertahan. Ethan, tanganmu. Kak, tenaga dalamku sedang membersihkan meridianmu. Selesai, Kak. Dalam 2 hari, aku akan menyiapkan rendaman obat. Gunakan bersamaan dengan perawatan ini, dan kaki serta tenaga dalammu akan pulih dengan cepat. Ethan, bagaimana urusanmu dengan Chloe?
Apakah Veronica menyusahkanmu? Tidak. Keluarga Shen melakukan semua ini untuk memaksa Chloe tunduk. Veronica hanya dibayar untuk melakukannya. Keluarga Shen naik ke tampuk kekuasaan di kota Riverdale karena intrik di belakang mereka sangat dalam. Kau telah melawan mereka dan membuat kegaduhan besar di kota Riverdale, Ethan. Kau harus berhati-hati sekarang. Kau bisa menghindari pukulan, bukan tikaman dari belakang. Kak, aku tahu apa yang kulakukan. Preman-preman kota Riverdale ini tidak sebanding dengan waktuku. Siapa ini? Ethan, aku di grup Heng Yue, di ruang ketua. Ayo selamatkan aku, cepat. Aku di grup Heng Ye, di kantor ketua. Ayo selamatkan aku. Chloe. Menyebalkan. Dia pura-pura keras, tapi hatinya lembut. Heng Yueji, jangan bertindak bodoh. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Chen akan mengejarmu. Sialan, keluarga Chen. Aku bekerja untuk Tuan Muda Shen. Kau jatuh ke tanganku hari ini. Jangan salahkan aku. Atas apa yang akan terjadi? Siapkan kamera. Aku ingin rekaman wanita tercantik di Riverdale. Rekam setiap detik. Simpan rekamannya. Rekaman ini akan laku mahal nanti. Lepaskan. Mundur, manis. Tidak. Tolong. Berteriaklah sepuasmu. Tak ada yang akan menolongmu. Oh, bersenang-senang Chairman Ji. Kalau ini diunggah ke internet, kamu akan viral. Jadi kaulah orangnya. Kau berani mengkhianati Tuan Muda Shen? Kau punya nyali. Datang jauh-jauh ke sini. Sayang kau datang hari ini. Kau takkan pergi hidup-hidup. Kita lihat saja. Apakah kau bisa menahanku? Mari saya tunjukkan pada Chairman Ji apa yang terjadi jika kau sentuh anak buahku. Ayo. Aku benci orang sepertimu. Kamu pikir uang bisa membuatmu melakukan apa saja, bahkan memaksakan diri pada orang lain. Di zaman sekarang ini, kamu masih seenaknya mengambil apapun, tidak punya malu. Bocah, kau tahu siapa aku. Beraninya, kau memperlakukanku seperti ini. Satu telepon, dan kau selesai di Riverdale. Kau akan lenyap untuk selamanya. Selesaikan di sini. Mengerti? Undangan itu untuk bajuku yang kau robek. Jangan coba-coba. Nona Luo akan tiba sebentar lagi. Kalian tidak akan bisa kabur. Benarkah? Kalau begitu aku akan tunggu di sini. Ayo lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Nona Luo, selamatkan aku. Bocah ini melumpuhkanku. Kau harus membalaskan dendamku. Kita bertemu lagi, Tuan Chen. Apakah kalian berdua dekat? Kakak tidak tertarik pada babi gemuk itu. Aku bertemu dia melalui Julian Shen. Dia sering membayarku untuk mengerjakan urusan kotornya. Tuan Chen, apa yang terjadi? Bukan masalah besar. Tuan Ji di sini mengincar Chloe dan mencoba memaksakan diri padanya.
Ji Heng Yue, kau cari mati? Kau berani macam-macam dengan orang di bawah perlindungan Tuan Chen? Beraninya kau? Ampun, Tuan Chen. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan sekali ini. Tuan Ji, ku dengar kau berutang pada grup Yu-nya 40 juta rupiah. Bulatkan saja. Bayar mereka 50 juta rupiah. Dalam 15 menit, transfer ke rekening Yu-nya. Kurang 1 sen. Aku ambil kepalamu. Veronica, tolong selamatkan aku. Lakukan persis apa yang dikatakan Tuan Chen. Satu kata lagi, dan ku kirim kau ke liang kubur. Aku akan hitung sampai 3. 3. Baik, aku transfer sekarang juga. Rp5 juta diterima. Ethan, terima kasih. Sungguh. Untuk apa? Tidak ada yang boleh macam-macam dengan milikku. Ayo, kuantar kau pulang. Ji Heng Yue tidak lebih dari anjing keluarga Shen. Memukul anjing tidak akan membantu. Aku harus mengejar tuannya. Ethan, kamu sangat membantuku. Aku traktir kamu makan malam. Apapun yang kamu mau. Bukan apa-apa. Aku harus kembali dan membuat obat kakak iparku. Tidak ada waktu main-main. Berhenti. Apa kau benar-benar benci berada bersamaku? Nona Lu, bukan berarti aku tidak ingin bersamamu. Aku benar-benar sibuk. Kakak iparku butuh obatnya. 50 juta rupiah sudah masuk. Tambahan 10 juta rupiah milikmu. Aku transfer sekarang. Chloe Lu, kau pikir aku ini apa? Aku tidak menerima pemberian cuma-cuma. Aku tidak akan menjadi laki-laki yang ditanggung wanita. Baiklah. Jika kau tidak mau makan malam atau menerima uangnya, aku akan bilang ke kakak iparmu kau menggangguku dan meninggalkanku sendirian di pinggir jalan. Menurutmu, bagaimana dia akan menghukummu? Kau benar-benar main curang. Kau terus bersembunyi di balik orang lain. Kau pikir aku takut? Lucu sekali. 3, 2, 1. Naiklah. Mau makan di mana? Terserah. Fokus di jalan. Ayo. Masuk. Kamu nggak alergi kucing, kan? Bercanda? Aku laki-laki dewasa. Kamu pikir kucing bisa mengalahkanku? Oke. Kamu nggak takut. Kucingnya takut sama kamu. Senang. Aku taruh di kamar tidur. Kamu bilang mau traktir aku makan malam. Kamu nggak masak sendiri kan? Aku masak untukmu, dan kamu malah ngeluh. Biar ku beritahu, kamu orang pertama di kota Riverdale yang bisa mencicipi masakanku. Kamu pernah masak sebelumnya? Belum. Tapi aku sering lihat koki kami masak. Kelihatannya nggak susah. Kamu yakin? Apapun yang kamu masak aman dimakan? Kamu meremehkan siapa? Hari ini, aku akan tunjukkan kemampuanku. Oh, iya. Ambilkan telur dari microwave untukku. Apa yang kamu taruh di microwave? Telur. Kesini, cepat. Keluar. Cuci muka. Kamu kotor. Kamu sampai jatuh di kamar mandi. Ceroboh sekali. Jangan lihat. Jangan bergerak. Kamu kelamaan. Ada salep di laci. Oleskan untukku. Sakit kalau aku bergerak.
Kenapa tanganmu panas banget? Aku memang panas. Santai. Kalau tidak, obatnya nggak meresap. Kulitmu sehalus sutra. Dia terlihat seksi saat serius. Ethan, kenapa kau begitu baik pada kakak iparmu? Dia satu-satunya keluargaku. Bagaimana dengan orang tuamu? Maaf, seharusnya aku tidak bertanya. Sebenarnya, ibuku juga meninggal waktu aku masih kecil. Jadi aku tahu rasanya. Bagaimana dengan ayahmu? Bukankah dia masih hidup? Dia masih, tapi dia tidak pernah peduli dengan apa yang aku inginkan. Kamu orang pertama yang, saat aku dalam bahaya, langsung masuk tanpa bertanya kenapa dan melindungiku. Hentikan omongan manis itu. Aku membantu hanya karena bayaranmu bagus. Ah, ayolah. Kalau uang yang kau pedulikan, kenapa kau menolak 10 juta rupiah? Itu soal prinsip. Ethan, apa kau mulai menyukaiku? Chloe, kau tahu, kadang kau benar-benar menyebalkan. Lalu kenapa kau tidak mundur? Hello? Oke, mengerti. Siapa yang menelponmu selarut ini, dan membuatmu begitu lama? Ini tentang ramuan yang kupesan untuk kakak iparku. Penjualnya baru saja telepon. Beberapa akan terlambat dikirim. Aku akan ke kota untuk coba membelinya. Kalau begitu aku ikut. Lucu, tadi ada orang yang sangat kesakitan sampai tidak bisa bergerak. Kamu tadi memijatku. Aku sudah baikan. Aku pergi. Baik, Putri. Tapi kamu harus menuntunku. Ethan, aku baik-baik saja. Di sini banyak orang. Ini tidak pantas. Oh, sekarang kamu malu? Kukira kamu tidak punya malu. Tuan Chen. Tuan Chen, Bayangan. Veronica dalam bahaya? Tenang dulu. Ada apa? Mereka bersama keluarga Shen. Keluarga Shen memang pantang menyerah. Kau melawan Tuan Shen. Keluarga Shen tidak akan melepaskanmu. Tuan, kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena Veronica berjanji setia padamu, Yan Zeshen memasang jebakan di pavilion hujan dan menangkapnya. Tuan Chen, kau harus menyelamatkan Veronica. Hanya kau yang bisa. Yan Zeshen, kau sendiri yang memulainya. Aku ikut denganmu. Semua ini karena aku. Veronica ikut terseret. Kau hanya akan menghalangi. Tunggu di sini. Ethan, aku bukan beban. Entah kita berdua kembali hidup, atau kita mati bersama. Mereka di sini. Lebih cepat dari yang kukira. Tuan Chen, lari. Aku tak layak. Jangan konyol. Kau orangku. Aku tak akan meninggalkanmu. Selama ini, belum pernah ada yang membahayakan diri untukku. Dilindungi seseorang, tahu bahwa aku benar-benar berarti bagi mereka. Jadi begini rasanya. Julian Shen, kau repot-repot menjebakku ke sini. Kau mau apa? Aku hanya ingin melihat apa yang membuat manis kecil sepertimu begitu istimewa. Kau punya 3 detik untuk melepaskannya. Julian Shen, lepaskan dia. Mau dia balik? Gampang. Chloe Lu, ceraikan orang kampung ini dan jadilah peliharaan kecilku Patu. Bajingan, nanti aku keluar, ku cabik-cabik kau. Diam. Jadi, kalian berdua sudah sepakat? Percaya aku, Iya, tetap di belakangku. Ini akan segera selesai. oke. Julian Shen, kau mau dia menceraikanku? Apa aku setuju? Sedangkan aku tak pernah pilih antara dua. Aku selamatkan Veronica, dan aku lindungi Chloe. Sedangkan engkau, siap mati. Dengar, kamu punya 1 menit. Patahkan 1 lenganmu sendiri, dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, mati. Kamu punya nyali. Aku mendatangkan petarung top dari Asia Tenggara,
kamu tidak akan keluar dari sini hari ini. Tuan Chen, kakak mengandalkanmu. Setelah selesai, kakak akan memberimu hadiah besar. Veronica, kamu menggoda lagi. Cemburu? Siapa? Siapa yang cemburu? Aku tidak peduli siapa yang menggodamu. Apa aku tidak terlihat olehmu? Kamu berani menggoda di depanku? Kamu pasti ingin mati. Serang mereka. Waktu habis. Tidak mungkin. Kamu bukan manusia. Anak buahmu sudah habis. Sekarang. Giliranmu. Tuan muda Shen, kau sangat sombong sebelumnya. Sekarang, lihat dirimu, manis. Ethan Chen, keluarga Shen menguasai Riverdale. Jika kau bunuh aku, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak butuh izin siapapun untuk membunuhmu. Bagaimana dengan keluarga Lu? Kau sendiri yang memicu ini. Bunuh aku, dan besok aku akan membuat Chloe Lu dibunuh dan dikubur bersamaku. Selama keluarga Shen berdiri, keluarga Lu akan menderita. Manis, masih banyak bicara? Tuan Chen, kenapa tidak biarkan kakak yang menanganinya? Aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Dan dia akan mati sambil tersenyum. Kau, wanita gila. Oh, kau menangkapku. Benar. Aku gila. Takut sekarang? Bagus, seharusnya begitu. Aku tidak takut. Apapun yang Ethan lakukan, aku akan mendukungnya. Chloe Lu, apa kau gila? Pergi, coba lakukan apapun lagi, dan aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Ayo pergi. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Chen. Kakak akan melakukan apapun yang kau mau. Kau milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Setelah aku bereskan keluarga Shen, dunia bawah Riverdale adalah milikmu. Adapun keluarga Shen, aku akan menjatuhkan mereka pada akhirnya. Ada sesuatu di wajahku? Kamu khawatir sama aku, jadi kamu nggak jadi bunuh Julian. Benar? Bunuh dia? Aku bisa kena tuduhan pembunuhan. Nggak sepadan. Oh, jangan pura-pura. Kamu nggak takut masalah. Dia mengancam keluargaku. Itu alasannya, kan? Kamu terlalu mikir. Aku cuma buruh harian. Aku nggak bisa lawan orang besar di pengadilan. Aku pergi. Harus pergi, meracik obat kakak iparku. Ethan, sangkali saja sesukamu. Aku tahu kamu menjagaku. Tapi, apa menurutmu aku beban? Kamu memang merepotkan. Tapi aku nggak keberatan. Awas. Chloe Lu. Ethan. Aku. Dingin sekali. Jangan bicara. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Seandainya aku lebih cepat bereaksi. Ethan, jangan panik. Chloe adalah penyintas. Dia akan baik-baik saja. Kakak ipar. Aku berjanji menjaganya tetap aman. Aku mengecewakannya. Dokter, bagaimana keadaannya? Pelurunya tidak mengenai organ vitalnya. Dia sudah keluar dari bahaya, tapi dia kehilangan banyak darah dan butuh istirahat banyak. Syukurlah dia baik-baik saja. Ethan, cobalah jangan terlalu khawatir. Kakak ipar, mulai hari ini, aku akan membuat kota Riverdale tunduk pada keluarga Chen. Jika keluarga Shen berani menyentuh Chloe, aku akan menghapus mereka dari peta kota Riverdale. Baiklah, bergeraklah saat kau siap. Aku akan selalu mendukungmu. Mulai sekarang, jika ada yang menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membuat seluruh keluarga mereka membayar dengan darah. Kamu gila?
Jangan pernah ambil peluru untukku lagi. Hal seperti itu adalah tugasku. Kamu sadar, bagaimana perasaanmu? Kamu menunggui aku semalaman? Nggak masalah, kamu baik-baik saja. Sejujurnya, dulu aku pikir kamu benar-benar menyebalkan. Tapi sekarang aku sadar, yang menyebabkan semua masalah adalah aku. Ethan, kita harus mengakhiri ini. Setelah kita bercerai, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Kamu sudah berbuat begitu banyak untukku. Aku mengambil peluru itu untukmu. Jadi sekarang kita sudah impas. Kamu tidak berhak memutuskan itu. Kamu mengambil peluru itu untukku. Itu hutang yang akan kubawa seumur hidup. Jangan coba menyangkalnya. Tapi, aku butuh waktu. Semua ini akan segera berakhir. tolong pergi, Tuan. Aku perlu istirahat. Chloe Lu, kamu berani sekali. Gadis bodoh, kenapa kau lakukan ini pada dirimu sendiri? Nyonya Wen, akulah yang menyebabkan dia begitu banyak masalah. Aku menyesalinya. Aku tidak akan membebaninya lagi. Tuan Chen, kamu sangat baik pada Chloe. Kamu membuatku cemburu. Hentikan. Oke, aku berhenti menggoda. Aku menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi dulu. Mau ikut denganku dan mendengarnya. Para pembunuh yang memburu kakak iparmu dibayar melalui rekening keluarga Shen. Tapi, dana itu sebenarnya berasal dari... Klan Long di ibu kota? Ya, keluarga Shen hanyalah anjing piaraan klan Long di kota Riverdale. Apa yang terjadi 10 tahun lalu diperintahkan oleh klan Long. Keluarga Shen hanya kambing hitam. Dalangnya adalah orang kita sendiri. Musuh dari dalam adalah yang paling sulit dihentikan. Wah, ada yang kesal. Aku punya info baru. Tuan Chen, mau dengar? Katakan saja. Jangan bertele-tele. Pasti ramai di rumah keluarga Lu. Julian Shen ke sana dengan hadiah siang ini untuk melamar. Julian Shen pergi melamar? Astaga, kakak tahu kamu dan Nona Lu hanya punya hubungan singkat. Sayang sekali. Julian Shen terkenal buruk di kota Riverdale. Dia playboy. Sayang sekali untuk gadis secantik itu. Apa, Tuan Chen, akan menyelamatkan gadis cantikmu? Siapkan mobil. Aku akan mencuri pengantin. Chloe, kudengar kamu baru keluar dari rumah sakit, jadi saya suruh orang bawa beberapa suplemen dari luar negeri buat bantu kamu pulihkan tenaga. Terima kasih atas perhatiannya, Tuan Shen. Tapi aku tidak butuh ini. Kembalikan saja. Kita sebentar lagi jadi keluarga, tidak perlu formal. Tepat sekali, Chloe. Kamu dan Julian sebentar lagi akan bertunangan. Kenapa kamu jaga jarak? Bibi, kapan aku pernah setuju bertunangan dengan siapapun? Cukup. Jangan keras kepala. Tuan muda Shen itu di atas levelmu. Kamu harus bersyukur memiliki dia sebagai suamimu. Jangan tidak bersyukur. Chloe Lu, Tuan muda Shen melamar secara langsung. Itu lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Jangan coba-coba. Seorang pria sudah tidur denganmu, manis. Masih pura-pura jadi pewaris. Siapa yang aku nikahi atau tidak, itu urusanku, bukan kamu atau Bibi. Lagi pula, aku sudah punya suami. Kamu pergi sekarang. Kamu anggota keluarga Lu. Pernikahanmu bukan kau yang menentukan. Kamu menikah dengannya hari ini. Suka atau tidak suka. Pesta yang meriah. Aku di sini, jangan takut. Siapa mukulnya? Tak ada yang mengaku. Kalian semua dapat 1. Kau, anak kurang ajar. Kau pukul aku? Nah, baru lebih baik. Tuan Shen ada di sini. Sentuh aku, kau mati. Keluarga Shen tak akan biarkan ini. Kau? Ethan,
Jangan sombong. Keluarga Shen punya banyak petarung. Ayo keluar. Ethan, pria ini adalah guru tersembunyi keluargaku, dan kamu tidak akan lolos hari ini. Ethan, Masih bertarung di usiamu? Hati-hati, jangan sampai punggungmu cedera. Anak muda, jangan terlalu sombong. Aku akan menghadapimu. Kau sudah tua, jadi aku akan pakai satu tangan. Ayo cepat, aku harus meracik obat kakak iparku. Mati. Ini tidak mungkin. Kau mundur. Julian Shen, aku sudah memberimu kesempatan. Mulai sekarang, jika kau menyentuh sehelai rambut pun di kepala Chloe, akan kukirim kau langsung ke neraka. Mengerti? Ayo pergi. Keluarga ini tidak layak untuk ditinggali. Chloe, siapa yang lakukan ini padamu? aku baik-baik, Kak. Ethan, bagaimana bisa kau biarkan Chloe terluka? Kak, aku sudah membuat mereka membayar 10 kali lipat. Mulai sekarang, ini rumahmu. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kak. Ethan, Chloe sudah terluka. Jangan biarkan dia khawatir lagi. Jangan lihat aku. Aku terlihat jelek begini. Kamu terlihat bagus. Kamu selalu begitu. Jangan bergerak. Aku akan pasang ini. Aku akan urus keluarga Shen. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku juga akan melindungimu. Aku bersumpah. Aku tidak mau kau ambil risiko sendirian. Aku tidak mau kau terluka lagi. Setelah semua ini selesai, aku akan ceritakan semuanya. Jadi, percayalah padaku. Aku akan menunggu. Selama yang diperlukan, aku akan. Jangan menangis. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Priamu tidak semudah itu untuk dibunuh. Baik, aku tak nangis. Sialan kau, Ethan. Cepat atau lambat, kau akan kubuat membayar. Kau akan menyesali ini. Oh, Tuan Muda Shen, bagaimana kau akan membuatku membayar? Bagaimana kau menemukanku di sini? Di mana anak buahku? Tuan Muda Shen. Maksudmu mereka? Veronica, kau, pengkhianat tak tahu terima kasih. Keluargaku sudah mendukungmu bertahun-tahun, dan sekarang kau berbalik melawanku? Mendukungku? Betapa mulianya, Tuan Muda Shen. Kau hanya pernah memperlakukanku seperti anjing penjaga. Tuan Chen lah yang benar-benar kulayani. Aku di sini untuk menanyakan sesuatu. Aku hanya akan bertanya sekali. Tolak atau beri jawaban yang salah, dan hadapi konsekuensinya. Kau? Silakan. 10 tahun lalu, apakah keluarga Shen menerima perintah untuk memburu dan membunuh 2 orang yang melarikan diri dari ibu kota? Seberapa banyak yang kau tahu tentang itu? Iya, itu terjadi, tapi, aku tidak tahu siapa dia, aku hanya tahu dia orang penting. Orang-orang di ibu kota memanggilnya Sang Buddha? Baik, aku akan mengingat nama itu. Lalu, apakah kau akan melepaskanku? Cari tahu di mana dia berada. Aku ingin bertemu dengannya. Dimengerti. Kurang ajar. Sudah larut. Kenapa kamu belum pulang? Kamu... Julian, Naku. Tuan, Ethan dan Veronica membunuh Tuan Muda. Sang Buddha. Penyintas klan Long telah ditemukan. Sang Buddha adalah penguasa bawah tanah sejati kota Riverdale. Keluarga Shen berutang segalanya kepada dukungannya. Dia mengadakan jamuan malam ini. Semua orang besar di kota akan hadir. Jamuan? Sempurna. Malam ini, dia akan menemui ajalnya. Tuan Chen, dengan setelan itu, Anda terlihat sangat memukau. Kamu membuat kakak ingin menyembunyikanmu. Ethan, kenapa kamu berdiri begitu dekat dengannya? Apa kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Veronica dan aku sedang membahas bisnis. Benar, Nona Lu.
Tuan Chen dan aku sepenuhnya tidak bersalah. Tidak mau bilang. Kalau begitu jangan datang menemuiku lagi. Sialan kau, Ethan, di depan mataku pula. Beraninya kau menggoda Veronica. Chloe, tunggu sebentar lagi. Setelah semua ini selesai, kamu akan aman. Julian sudah mati. Keluarga Shen tidak akan diam saja. Suruh beberapa orang menjaga Chloe beberapa hari. Dan satu hal lagi, berhenti memprovokasi dia. Baiklah. Hanya karena kakak suka padamu. Ethan, kalau kamu nggak minta maaf padaku, aku nggak akan pernah maafin kamu. Jangan kabur. SMS aku kalau sampai rumah. Masa aku SMS kamu? Ethan, kau bunuh anakku. Hari ini kau harus mati. Ayo keluar. Ethan, aku bayar 500 juta rupiah untuk menyewa dari seluruh dunia 10 pembunuh paling mematikan. Hari ini hari kematianmu. Aku potong kepalamu demi anakku. 500 juta dolar untuk sekelompok pecundang tidak berharga? Tuan Shen, Anda benar-benar ditipu. 3 detik. Enyahlah. Atau mati. Apa? Tidak mungkin. Manis. Ada kata terakhir? Kaget? Aku punya istrimu. Kau sebaiknya lakukan persis seperti kataku. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin aku tidak akan menyuruh seseorang melakukan hal buruk padanya. Kaget? Aku menangkap istrimu. Kamu harus lakukan persis seperti kataku. Atau aku tidak bisa jamin anak buahku tidak akan berbuat jahat padanya. Kau mati. Suruh mereka lepaskan dia. Atau kucabik-cabik kamu. Ethan, satu tekan tombol ini dan dia mati. Masih ingin membunuhku? Bunuh aku. Ayo. Kau pikir aku enggak? Ethan, tinjumu tidak akan membantumu. Jika kamu ingin istrimu hidup, berlutut. Kau menang. Ethan, pada akhirnya, kamu masih. Tuan Shen, apakah kamu mencariku? Kamu terluka? Aku baik. Veronica datang tepat waktu. Bagus. Chloe Lu, apa yang Anda lakukan di sini? Seharusnya Anda di gudang. 2 pecundang yang kau kirim, aku buang mereka ke laut. Manis, rencanamu gagal. Ethan Chen, jangan sombong. Sang Buddha akan tiba sebentar lagi. Saat dia tiba, kau mati. Kau bunuh anakku. Kalian semua mati bersamanya. Usai malam ini, kota Riverdale akan bebas dari keluarga Shen dan Sang Buddha. Kau? Kau cuma petani kotor. Dari kampung. Aku ampuni hidupmu yang hina, supaya kau lihat saat kuhancurkan pria yang kau sembunyi di belakang. Kau sombong, manis. Sang Buddha akan membuatmu menanggung akibatnya. Nah, Arda... Pertunjukan usai. Ayo keluar sekarang. Anak muda, itu klaim yang berani. Nah, kamu banyak mulut. Sang Buddha, itu dia. Dia cowok cantik yang kabur dari ibu kota dulu. Bunuh dia. Balaskan dendamku. Cupang kecil tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang punk. Apa gunanya kamu? Ethan, Mundur. Biarkan Veronica melindungimu. Chloe, percayalah padanya. Kau tahu kenapa aku datang menemuimu secara langsung? Tentu saja. Kau di sini untuk dibunuh olehku. Kau bocah sombong. Hari ini akan kutunjukkan padamu selalu ada yang lebih kuat. Sudah 10 tahun, dan kau masih suka mengganggu anak-anak. Sudah 10 tahun, dan kau masih suka mengganggu anak-anak. Kau masih hidup? Mustahil. Pukulan waktu itu merusak semua pembuluh darah jantungmu. Maaf mengecewakan. Aku sulit dibunuh. Kau akan mati jauh sebelum aku.
Sang Buddha. Atau lebih tepatnya, Antek dari cabang klan Long. Saatnya menyelesaikan apa yang terjadi dulu. Kau tahu apa? 10 tahun lalu, Ethan membangkitkan kekuatan naga emas. Itu menjadikannya pewaris sah dari klan Long. Tapi seseorang di klan itu cemburu, takut cabang kami akan terlalu kuat. Mereka diam-diam bersekongkol denganmu. Kau tidak hanya membunuh suamiku dan orang tuanya, tapi juga memburu Ethan dan aku untuk memusnahkan kami dan mencuri kekuatan naga emas, Ethan. Jadi, kaulah pembunuhnya yang dulu memburu orang tuaku. Terus kenapa? Kau pikir kalian berdua bisa mengalahkanku? Sekarang kalian tahu semuanya. Hari ini, kalian berdua mati. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Cantik, ganteng. Kalian berdua tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Kak, ini bukan apa-apa. Aku yang urus. Ethan, Kekuatanmu belum sepenuhnya kembali. Dulu, kau mempertaruhkan nyawamu untuk membawaku keluar dari ibu kota. Sekarang, aku sudah dewasa. Giliranku untuk melindungimu. 10 tahun lalu, kau membunuh orang tuaku dan melukai iparku dengan parah. Kau bikin kami lari kayak anjing selama 10 tahun hari ini. Kubuat kau bayar dengan darah. Kau? Selalu ada ikan yang lebih besar. Itu saja? Kesempatan terakhir. Mata-mata klan Long. Siapa dia? Kau pikir aku akan memberitahumu? Sinyal sudah dikirim. Klan Long tak akan melepaskanmu. Ethan Chen, akan banyak yang datang membunuhmu. Kau akan mati lebih buruk dariku. Biarkan mereka datang. Satu datang, satu mati. Dua datang, keduanya mati. Bunuh aku. Klan Long akan membalasku. Kota Riverdale hanyalah permulaan. Klan Long di ibu kota. Akan kuhancurkan suatu hari. Kemanapun kau pergi, aku bersamamu. Tidak takut mati? Aku takut. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Gadis konyol. Jangan khawatir. Tuan Chen, jangan lupakan aku. Tuan, Ethan Chen masih hidup. Dia membunuh Sang Buddha di kota Riverdale dan menghancurkan keluarga Shen. 10 tahun. Si sok baik itu masih hidup. Tuan, Dia menjadi kuat dan membangkitkan kekuatan naga emas. Kita harus bertindak cepat. kirimkan perintahnya. $1 miliar untuk kepalanya. Pastikan Ethan tidak bisa kabur. Jadi, kenapa kalau aku yang ngatur kamu? Ada masalah? Tidak, tentu saja tidak. Istriku yang memegang kendali. Tentu saja aku akan mendengarkan. Lepaskan aku, kita di kantor. Waktu yang pas. Ada apa? Tuan Chen, ini datang dari para elit kota Riverdale. Pemimpin bisnis, bos dunia bawah tanah, dan politisi. Mereka semua ingin mengambil hati Anda. Saya sudah menolak mereka untuk Anda sepanjang minggu. Saya kelelahan, leher dan bahu saya sakit. Orang terkaya di kota Riverdale. Dia mau $5 juta untuk makan malam? Itu perampokan. Itu salah satu tawaran yang lebih murah. Bahkan ada yang lebih gila. Satu orang ingin Anda menjadi ayah baptisnya, yang lain ingin Anda menikahi putrinya. Saya benar-benar tidak bersalah. Jangan cemburu. Seolah aku peduli. Kamu sedang apa? Tunggulah aku untuk makan malam nanti. Aku tidak akan menunggu. Aku sudah beli bahan makanan. Itu ada di kulkas. Kalau kamu tidak masak, aku akan kelaparan. Dasar laki-laki tak tahu malu. Herbal yang aku minta kamu cari, apakah sudah dapat semuanya? Saya sudah mengirimnya sejak lama. Tuan Chen, saya sangat iri pada Nona Lu dan kakak ipar Anda.
Ethan, teknik mandi obat ini. Siapa yang mengajarkanmu? Guruku yang mengajarkannya. Dia bilang teknik ini mengobati luka dalam dan lebih ampuh untuk kaki yang cedera. Hanya saja, butuh banyak ramuan. Mudah. Kakak ipar, bertahanlah. Setelah aku membersihkan sumbatan ini, tenaga dalammu akan stabil. Sudah 10 tahun. Dulu kamu adalah anak kecil yang bersembunyi di belakangku, menangis. Sekarang kau sudah menjadi pria yang bisa berdiri sendiri. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku akan menyembuhkanmu. Tenaga dalamku sudah hampir pulih. Tapi untuk menyembuhkan kakiku, kita masih perlu rumput air liur naga. Rumput itu hanya tumbuh di pegunungan Klan Long. Kakak ipar. Maksudmu? Kembali ke ibu kota? Baik. Kakak ipar. Kita akan kembali ke ibu kota. Sambutan yang cukup meriah dari Klan Long. Semua orang ini hanya untuk menjemputku. Perintah kepala klan, jangan masuk ke ibu kota. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kau akan mati di sini. Tangkap dia. Kau bukan manusia. Guru Ethan, sudah 10 tahun. Semoga Tuan baik-baik saja. Kepala klan mengutus saya dengan 2 hal. Rumput air liur naga. Hati-hati, Ethan. Mungkin ini jebakan. Apa ini, Butler? Kepala klan tahu kamu perlu rumput air liur naga untuk mengobati Nyonya Wen. Jika kamu mengambilnya dan meninggalkan ibu kota, dia akan mengampuni nyawamu. Aku akan mengambil rumput air liur naga, tapi aku tetap di sini. Kepala klan tahu temperamenmu. Jadi rumput air liur naga adalah hadiahnya setelah bertahun-tahun ini. Sedangkan surat tantangan ini, 15 hari dari sekarang, di arena keluarga Long. Kepala klan menunggumu, Ethan. "15 hari? Aku tidak sesabar itu. 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan menghancurkan klan Long sendiri." Tuan Chen, kepala klan berkata bahwa dalam 15 hari, semua tetua klan Long akan ada di sana. Saat itu, setiap keluarga terkemuka di ibu kota akan hadir untuk menyaksikannya. Jika kamu menang, dia akan menyerahkan gelar kepala klan padamu. Jika kamu kalah, kamu mati. Baik. 15 hari. Katakan padanya untuk menyiapkan peti matinya. Kakak ipar, mungkin akan sedikit sakit. Tahan sebentar. Ethan, Santai kakak ipar. Biarkan obat mengalir dengan tenaga dalam Anda. Kakak ipar. jangan. Jangan berhenti. Aku tahan. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan kakiku lagi. Ambil kembali milikmu. Kakak ipar. Tunggu aku kembali. Ethan, kaki kakak iparmu sudah sembuh sekarang. Besok, kamu bisa kembali ke klan Long. Nona Lu, jangan khawatir. Aku akan bersama Tuan Chen, jadi tidak akan ada masalah.
Besok, aku akan memberitahu seluruh ibu kota bahwa pewaris sah klan Long sudah kembali. Berhenti. Ethan, kamu tidak punya keluarga. Berani-beraninya kamu kembali? Klan Long bukan tempat untuk kelancanganmu. Manis-manis sepertimu tidak layak menyandang nama Long. Suruh Cedric keluar menemuiku. Aku, Ethan Chen, adalah satu-satunya pewaris sah klan Long. Tuan baik, di saat seperti ini, kau masih bersembunyi seperti pengecut? 10 tahun lalu, kau membantai semua orang. Kini kau bahkan tidak mau menunjukkan wajahmu. Cedric Chen, hanya itu yang kau punya. Jadi, kau akhirnya kembali. Aku kembali. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Untuk mengungkap kebohongan 1 dekade dan membalas kematian orang tuaku. Paman, apakah kau menyesalinya? Menyesal? Satu-satunya penyesalanku adalah tidak membunuhmu sendiri saat itu. Kenapa? Hanya karena ayahmu terlahir dengan kekuatan naga emas. Klan memilihnya sebagai kepala termuda klan Long. Sementara aku harus menghabiskan seluruh hidupku hidup dalam bayangannya. Dia berdiri di antara aku dan takhta. Semua di klan Long adalah milikku. Ayahmu mati di tanganku. Dan hari ini, kau akan mati di sini juga. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang mati di sini hari ini. Kamu berutang darah pada orang tuaku. Hari ini, utang dan bunganya. Semua jatuh tempo. Ayo, hadapi aku. Ethan, awas, itu teknik terlarang klan Long. Itu membakar umur penggunanya untuk meningkatkan kekuatan. Kalau itu berarti membunuhmu, apa artinya 10 tahun umurku? Ethan, biarkan aku membantumu. Tak perlu. Aku bisa mengatasinya. Mundur. Kali ini, aku akan melindungimu. Baik. Lumayan. Tapi belum cukup. Mati. Naga emas penghancur langit. Pukulan ini untuk ayahku. Sudah berakhir. Mustahil. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Mustahil. Karena aku adalah yang terpilih sejati klan Long. Kamu merebut kekuasaan dan membunuh keluargamu sendiri. Kau mengaku? Mengaku? Apa salahku? Akulah yang membuat klan Long menjadi seperti sekarang. Di mana lencana kepala keluarga? Ethan, hentikan sandiwara ini. Orang tuamu yang sudah mati itu ingin membuka jalan untukmu. Jadi mereka menyembunyikan lencana itu. Benar-benar disembunyikan dengan baik. 10 tahun, dan aku tidak pernah menemukannya. Ethan, aku tahu di mana lencana itu. Mustahil. Aku sudah mengobrak-abrik seluruh properti klan Long. Tidak ada di sana. Dulu, ibu dan ayah menyegelnya di batu nadi naga di kuil. Hanya pewaris klan Long yang membangkitkan kekuatan naga emas yang bisa mengambilnya. Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak akan pernah dapat lencana itu.
Jadi begitu. Mereka sudah merencanakan ini sejak awal. Jika aku tak bisa dapatkannya, kalian tak akan keluar hidup-hidup. Kalian semua mati bersamaku. Ethan, awas. Semuanya sudah berakhir. Pengkhianat telah dieksekusi. Mulai hari ini, saya, Ethan Chen, sebagai pewaris sah klan Long, akan memulihkan kehormatan kita dan membersihkan nama orang tuaku. Kamu dulu, bantu tiran, berbuat jahat. Hari ini, kuhapus semuanya. Mulai sekarang, patuhi perintahku, dan kumaafkan masa lalumu. Tapi jika ada yang mengkhianatiku lagi, hanya ada satu nasib, mati. Ethan, ini luar biasa. Kamu akhirnya berhasil. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Saya, Veronica Locke, menghormati kepala klan. Ethan, ini luar biasa. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Kenapa nangis? Semua sudah berakhir. Hatiku sakit untukmu. Semua sudah beres. Musuh sudah diatasi. Mulai sekarang, aku hanya ingin melindungi orang yang kucintai. Kujagamu seumur hidup.